Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa. Dan sebelum saya membahas firman Tuhan hari ini, saya berharap Bapak Ibu memberi waktu sebentar untuk siapkan diri Anda untuk terima tubuh dan darah Kristus perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu bisa sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing, begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang menarik dari Yosua pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Sengaja hari ini saya memulai terlambat, mundur maksudnya ke jam 9. Tujuannya supaya beberapa dari Anda yang mungkin ada beribadah dengan gereja lokal masing-masing dan sebagainya, supaya bisa mengambil bagian dan bisa bersatu dengan kami kembali di sini. Oke, baik Bapak Ibu. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu join kembali di program ini. Tuhan memberkati kita. Nah, Shalom, saya menyapa dulu bagi beberapa yang sudah bergabung, Ibu Oci Wali-Wali dari Maine. Tuhan memberkati Ibu Oci, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Dan selamat bergabung, Shalom bagi Bung Elvis Usmani, Tuhan memberkati. Dan kemudian untuk Ibu Ola Usmani dan Ocha Latumahina, selamat bergabung. Dan juga Ibu Denada Romodar Patiasina dan Ibu Della Sumeru, Tuhan memberkati. Lalu Ibu Evi Patipluhu, apa kabar Ibu Evi? Tetap semangat. Ibu Desi Simatau dan Bapak Pendeta Dadansu. Dan kemudian selamat bergabung juga buat Ibu Wei Simatau dan Shalom untuk Ibu Selina Laberi dan Bapak Marlon Romodar. Shalom Pak Marlon, dan shalom juga untuk Ibu Meta Patiasina dan Ibu Grace Yahaya Ritiau. Dan tahukah Bapak Ibu, hari ini ada Ibu Meta Patiasina join dengan kita. Beliau baru menginformasikan kepada kita bahwa beberapa hari yang lalu itu beliau mengalami masalah pada bagian perutnya. Dan hari ini beliau sudah sehat luar biasa ya. Dan Ibu Meta adalah salah satu dari jemaat komitmen di Rock Dover. Dan hari Minggu kita berharap dia bisa join bersama dengan kita dalam ibadah onsite ya. Tuhan memberkati Ibu Meta. Dan shalom juga untuk Bapak Mensano dan Bapak Jeffrey Haspers. Dan Tuhan memberkati. Dan shalom juga untuk Ibu Aneke Liklikwatil dan Bapak Pendeta Lexi Ubro dari Tual. Dan shalom juga buat Bapak Jason Filipi. Oke, baik. Beberapa dari kita tahu bahwa hari ini dikenal sebagai Jumat Agung, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Ya, nah, hari kematian itu sendiri yang sekarang kita lagi lewati bersama ini
adalah bagian dari sejarah umat manusia ditentukan dari sini. Ya, hidupmu diubahkan, ditentukan dari sini. Dan hari ini Bapak Ibu yang diberkati, topik pembicaraan kita diambil dari Yosua pasal 5 ayat pertama hingga yang ke-12. Dan saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Sediakan pena dan catatan kecil buat Anda supaya saudara bisa mencatat poin-poin penting yang menjadi pembahasan kita di pagi ini. Pagi waktu Dover dan malam waktu Indonesia. Ya. Nah, Yosua pasal 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Wow. Ayat yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, sebab semua yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ya, jadi yang sunat ini adalah mereka yang lahir di padang gurun. Ingat baik, Israel ada di padang gurun 40 tahun. Ayat yang ke-6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, itu janji Tuhan ya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat yang ke-9. Ini topik pembicaraan kita di ayat yang ini, 9 ini. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah, menariknya adalah judul pesan Tuhan hari ini adalah Gilgal, kemerdekaanku. Ya, nah di ayat yang ke-10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yerikho. Ya, nah lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Di ayat 12, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin, haleluya. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal pertama yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Tahukah saudara, hobinya Tuhan adalah memperlihatkan keagungannya. Kesukaan Tuhan adalah mempresentasi dirinya kepada manusia. Tuhan suka menunjukkan kehebatannya. Tuhan suka menunjukkan siapa Dia. Tuhan suka menghadirkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Itu hobinya Dia. Dia suka untuk menunjukkan kepada manusia.
Nah, tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan, di ayat yang pertama dari Yosua pasal 5, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel. Tuhan paling suka menunjukkan kehebatannya. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka, dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Tahukah saudara, ketika bangsa-bangsa Kanaan dan orang Amori, mereka mendengar bahwa Tuhan mengeringkan sungai Yordan, lalu Israel masuk dan melewatinya, menimbulkan ketakutan dan kepanikan, serta kecemasan kepada raja-raja yang ada di daerah Amori dan Kanaan. Ini yang saya bilang, kalau Tuhan tuntun seseorang, Dia suka melihat hal-hal yang luar biasa. Dia suka menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak biasa. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, siapa yang membawamu sejauh ini? Siapa yang membawamu sejauh ini? Hari ini, siapa yang memanggilmu? Siapa yang memilih dan mengeluarkanmu dari Mesir? Dari tanah perbudakan itu. Siapa? Kualitas terbaik manusia kita bukan ada di tangan manusia itu sendiri, no. Tapi ada di tangan Dia yang mengutus Yosua dan yang mengeringkan sungai Yordan. Siapa? Tuhan. Kehebatan manusia terbatas. Kemampuan dan kecerdasan kita terbatas. Itu sebabnya awal pembicaraan tadi saya katakan, Tuhan suka menunjukkan kemuliaannya. Tuhan suka dan itu hobinya Dia untuk menunjukkan siapa Dia. Nah, tahukah saudara, Israel hanya perlu taat. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Manusia terbatas dalam banyak hal. Dengar baik, ketaatanmu membuat musuh tawar hati dan hilang semangat. Ketaatan saudara akan kebenaran membuat sungai Yordan mengering. Anda bisa bayangkan saudaraku, kalau Israel masih tetap bersikuku di tanah Mesir, mereka tidak akan pernah bisa melihat kehebatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dengan cara yang luar biasa ini. Bahkan kemuliaan ini ketika dihadirkan itu membuat kecemasan dan ketakutan kepada pihak musuh. Mereka mendengar Amori, bangsa Kanaan. Mereka mendengar, baru mendengar. Belum berhadapan dengan Israel. Pasukan Amori dan Kanaan mengalami masalah situasi yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan menghantui perkemahan mereka, bahkan bangsa mereka. Mereka dihantui dengan ketakutan dan kecemasan. Tahukah saudara bahwa tulang serta persendirian mereka tidak berada pada posisi biasanya? Tentara mereka, prajurit mereka, panglima mereka kehilangan strategis ketika mereka mendengar dan melihat. Mereka mendengar bahwa Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Dan itu belum pernah ada terjadi dalam sejarah kehidupan mereka bernegara bahkan berperang. Tahukah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menunjukkan kemuliaannya. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika kamu bercahaya, ketika Anda menampilkan kehidupan dalam ketaatan, yang dimuliakan bukan manusiamu, tetapi Bapamu yang di surga yang dimuliakan. Anda melayani, Anda berkhotbah, Anda bikin apa saja selama itu memuliakan Tuhan, lakukan. Dan selalu ingat bahwa apa yang kita kerjakan hari ini menentukan hasilnya di esok hari. Keputusan saudara hari ini menentukan apa yang saudara akan dapatkan di esok hari. Israel ketika memutuskan untuk mengikuti pergerakan Tuhan lewat Musa dan Yosua, membuat mereka melihat hal-hal yang tidak biasa mereka alami di Mesir.
Tahukah saudara, ketika saudara memilih untuk melayani, memilih untuk mengikuti Tuhan, saudara sebenarnya sedang memilih untuk berjalan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Banyak hal yang tidak biasa akan terjadi ketika kamu memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Tahukah saudara bahwa mujizat itu dekat di mana? Dekat dengan ketaatan hatimu. Mujizat itu dekat dengan apa? Kesetiaan hatimu. Banyak orang pernah bertanya kepada saya begini, ada beberapa orang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana supaya mujizat bisa terjadi? Saya cuma menjawab singkat, belajar taat. Karena ketaatanmu mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Nah, mari kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amori, Kanaan, mereka mendengar. Saudara, yang masih kasih tahu saudara, apa yang kamu dengar, itu yang mempengaruhimu. Tuhan perlihatkan kemuliaannya di depan bangsa Israel dan kerajaan-kerajaan dunia. Dan waktu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, itu ketakutan kepada pihak-pihak yang disebut dengan orang Amori dan Kanaan itu, orang Amori. Tahukah saudara bahwa Tuhan suka sekali menunjukkan kemuliaannya? Tapi pertanyaannya, apakah manusia siap untuk menerima kemuliaan itu atau tidak? Karena ketidaksiapan kita dalam menerima kemuliaan itu akan berdampak negatif juga bagi kita. Apa? Kemungkinan besar kita akan besar kepala dan membusungkan dada. Semua karena saya. No. Nah, itu sebabnya saya mau beritahu bahwa karunia membawa Anda ke puncak. Talenta kelebihanmu membawa kamu ke puncak. Tapi karakter yang menjaga Anda tetap ada di puncak. Tahukah saudara bahwa semua yang terbaik dari saudara itu datang juga dari Tuhan? Nah, kembali ke sini. Apapun yang membuat seseorang atau kita merasa hidup tidak layak karena kekurangan secara fisik, dalam kehidupan sosial, pergaulan Anda tidak diperhitungkan, kehadiran Anda tidak dianggap, tidak diajak atau bahkan Anda dibully karena masalah-masalah finansial, tekanan ekonomi yang mendatangi Anda, tidak memiliki kesempatan atau biaya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan Anda biasa saja, itu semua yang tadi saya sebutkan, itu semua itu bisa menjadi celah bagi Anda. Yang dibuat oleh manusia atau diri kita sendiri. Nah, manusia cerdas dalam menciptakan celaan bagi manusia lain, bagi sesama. Manusia pintar sekali untuk itu. Nah, sehingga banyak dari hidup kita ini, banyak dari kita hidup dengan rasa bersalah, bahkan tidak sedikit dari kita berjalan dalam masa lalu dan rasa malu, masa lalu dan rasa malu yang dibangun oleh diri kita sendiri atau orang lain. Tetapi Tuhan berkata kepada kita di dalam Yosua pasal 5 ayat 9, tidak ada lagi celah, aku telah menghapusnya. Nah, mari saudaraku, mari kita bedah pelan-pelan saudaraku. Semua yang tadi saya sebutkan, seperti ketidaksempurnaan, cacat, kurang sempurna, hinaan, kekurangan, kemandulan, sakit penyakit, itu celah. Itu celah. Nah, tapi hari ini Allah telah menghapus celahku. Allah telah menghapus apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi tantangan dalam keseharianmu. Tuhan sedang mengerjakannya, Tuhan sedang mengerjakannya dan menghapusnya nanti. Mari kita belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Coba saudara lihat. Catat kalimat ini. Ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah arahan Tuhan. Tetapi ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah perlindungan Tuhan bagimu. Saya ulangi. Ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah arahan Tuhan.
arahan. Tetapi ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah perlindungan Tuhan bagimu. Nah, berikut ini saya akan hadirkan beberapa tempat atau nama yang memiliki makna penting dalam Alkitab, ya. Betel. Betel artinya rumah Allah. Mengekspresikan keinginan untuk mengenal Tuhan dan berada di hadapannya. Dan kita tahu Betel ini dari Yakub karena dia suka bangun mesbah di Betel. Dan kita tahu persis bahwa disitulah tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Ya, mengekspresikan keinginan untuk mengenal Tuhan. Betel. Yerikho, berjalan dengan iman. Itu pengertian Yerikho, berjalan dengan iman. Mengecualikan pembenaran diri dan kekuatan pribadi dan menuju kepada iman akan Allah. Jadi kepentingan dan kekuatan diri sendiri dikesampingkan, lalu mulai belajar mengimani kekuatan Tuhan. Tahukah saudara bahwa Yerikho dikelilingi, lalu kemudian diruntuhkan tanpa ada perlawanan, tapi hanya dengan berjalan dalam kesunyian. Sekali lagi, kesunyian bukan tempat untuk Anda dibunuh, tapi kesunyian tempat di mana Anda diasah untuk mengeluarkan yang terbaik ketika Tuhan mengatakan bahwa waktunya Anda bersorak. Anda bersorak. Nah, Yordan, di sungai Yordan, itu kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan penting untuk kita belajar, Yordan itu menunjuk kepada pengertian menurun ke bawah. Kemarin saya membahas tentang Yordan juga, bukan? Dan Kerit. Yordan itu jalan menurun ke bawah. Pelayanan itu jalan menuju ke bawah. Karena waktu kau berjalan ke bawah, peninggian akan datang pada waktunya. Jalan Tuhan dan jalan iblis dua hal yang berbeda. Jalan Tuhan menuju ke bawah, jalan iblis menuju ke atas. Filipi mengatakan ketika Yesus mengosongkan diri mengambil rupa sebagai seorang hamba, pada waktunya Allah meninggikan dia. Waktu Yesus, saya punya pernyataan ini. Kebesaran tidak datang dari bakat, tapi kebesaran datang karena Anda melayani. Anda dihormati bukan karena posisimu. Anda dihargai bukan karena jabatanmu. Tapi Anda dihargai dan dihormati karena engkau melayani. Tahukah saudara, Stefanus dirajam dengan batu. Dia tutup mata. Dan Alkitab berkata, Allah, Yesus Kristus, anak manusia, berdiri dan memberi hormat. Dia melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan. Sementara Paulus atau yang disebut Saulus berdiri di samping sambil menyaksikan pembantaian terhadap Stefanus. Tahukah saudara, ketika kamu disakiti, ketika kamu dihujani dengan perkataan-perkataan negatif, jangan pernah balas. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan kita. Anda dan saya tidak dilahirkan untuk menjadi hakim. Tapi kita dilahirkan untuk masuk, penetrasi ke dalam dunia, memberi pengaruh positif. Tahukah saudara, penghakiman ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu kapan dia harus menjatuhkan palu. Dan Tuhan tahu kapan keputusan dia lakukan. Kalau Tuhan yang telah putuskan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membatalkannya. Kalau palu sudah diketok, tidak ada yang bisa melakukan petisi ulang.
Saudara dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar baik-baik. Memilih jalan ke bawah. Ya. Hal yang keempat dari satu tempat yang namanya Bethlehem. Apa Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Ini menyiratkan bahwa kita harus hidup berdasarkan ketentuan Tuhan. Tahukah saudara? Kemarin saya baru bahas. Berkat Tuhan ada dalam ketaatan kita ketika meresponi panggilan Tuhan. Dikatakan kepada kita, Bethlehem rumah roti. Tahukah saudara, Yesus lahir di Bethlehem, rumah roti. Yesus yang adalah roti hidup lahir di rumah roti. Berarti ada penyediaan Tuhan tanpa batas. Bagi siapa? Bagi mereka yang berdiam di dalam kehendak kuasa Tuhan. Penyediaan Tuhan. Roti hidup lahir di Bethlehem. Gunung Karmel berbicara tentang apa? Fresh, segar. Kemudian apa? Konfrontasi, pertentangan, perlawanan. Berarti kita harus menghadapi musuh dan memulai dari awal. Seperti tadi saya katakan, seorang pemenang, dia menyukai yang namanya pertandingan. Seorang yang dilahirkan dengan mental pemenang, dia suka pertarungan. Tahukah saudara, orang kuat, orang hebat, mereka tidak lahir dari zona nyaman, tapi mereka lahir ketika krisis, ketika ada konfrontasi. Daud menjadi besar karena ada konfrontasi dengan Goliat. Elia menjadi ternama karena ada konfrontasi dengan nabi-nabi Baal. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi musuhmu? Apa yang menjadi tantanganmu? Hadapi itu. Karena ketika engkau berdiri dan berhadapan dengan musuhmu, kamu akan menjadi besar. Kita semua bakalan dibesarkan dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Nah, kemudian kota yang berikut yang saya bahas, Gilgal. Nah ini banyak. Gilgal artinya tempat pemisahan. Tempat pemisahan. Ini maksudnya apa? Memutuskan dan membersihkan kita dari daging masa lalu dan hidup menurut agenda Tuhan. Itu Gilgal. Yosua pasal 5, Israel melakukan satu tindakan yang luar biasa sebelum mereka masuk tanah perjanjian ini. Setelah mereka lewati padang gurun 40 tahun. Ini sudah waktunya untuk mereka melakukan satu tindakan dan membuat apa? Festival, yaitu Paskah. Mereka disunat di situ semuanya. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Tanpa ada darah yang tercurah, tidak ada yang namanya mahkota. Kemuliaan itu nggak ada. Yesus kalau tidak mati, Anda dan saya tidak akan pernah berdiri sebagai gereja yang hidup. Bersyukur untuk kasih. Bersyukur untuk kematian Yesus. Bersyukur untuk penyaliban ini. Bersyukur untuk keputusan dia di Getsemani. Ya Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Keputusan dan doa seperti itulah yang membuat Bapak, Ibu, dan saya sampai hari ini bisa mencicipi, mengalami, bahkan maaf kata saya bilang ini, berenang dalam anugerah Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu Gilgal. Apapun yang membuat seseorang ingin mati. Apa yang membuat seseorang ingin mati? Tahukah saudara? Itu celah. Celah. Seperti tadi saya katakan, celah itu apa? Ketidaksempurnaan.
penghinaan, kemandulan, problem, masalah, kegagalan, kekalahan, hidup yang tidak produktif. Itu kadang-kadang dia datang seperti pukulan yang bertubi-tubi. Anda seperti tidak memiliki nafas untuk ditarik lagi. Karena silih berganti problem itu bakalan datang, saudaraku. Israel dalam perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Itu hal yang tidak mudah. Itu sebabnya, karena mereka lama di sana, 430 tahun, itu membuat Tuhan putar-putar mereka di padang gurun 40 tahun. Seperti sering saya katakan, untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir hanya butuh semalam. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel butuh 40 tahun. Kenapa begitu lama? Tahukah saudara, karena mereka di Mesir 430 tahun. Itu sudah mendarah daging, budaya, kebiasaan Mesir itu sudah menjadi bagian dari orang Israel yang hidup di sana. Oke, Anda akan bilang, tapi kan Pak Pendeta, mereka hidup kan terpisah. Mereka kan di tanah Goshen, tanah yang diberikan kepada Yusuf dan keturunan, kepada Yakub dan keturunannya. Itu lembah Sungai Nil yang begitu subur, delta Sungai Nil yang begitu subur. Mereka ada di situ. Tapi tahukah saudara, pembauran komunikasi, pembauran pendidikan, pembauran sikap itu bakalan terjadi di situ. 430 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Proses demi proses. Bahkan dikatakan ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Kalau orang Indonesia bilang kepala batu. Nah ini. Tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak mudah menghilangkan aroma Mesir dari mereka. Mereka beranak cucu, mereka bersekolah, bekerja, serta hidup di Mesir 430 tahun. Nggak mudah. Budayanya, baunya udah Mesir banget Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda hidup di padang gurun, Anda hidup di tanah perjanjian, Anda harus memiliki iman. 40 tahun mereka mendapat suplai dari sorga. Tapi di dalam Yosua pasal 5 ini, ketika mereka selesai melakukan ibadah Paskah, festival Paskah, pesta hari raya Paskah, keesokan harinya mana berhenti. Dan mereka mulai makan dari negeri itu. Nah, tahukah saudara bahwa ini bangsa yang diberi makan oleh langit dan diberi makan oleh bumi. Mereka berjalan kemanapun, mereka berjalan dengan surplus. Artinya apa? Ada penyediaan Tuhan kepada Israel. Ini Allah kita keren banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, kemudian saudara baca dengan tenang, pelan. Waduh, itu keren banget. Lihat, Gilgal itu punya pengertian merdeka dari penjajahan. Lepas 40 tahun setelah melewati yang namanya padang gurun. Sunat diperbaharui. Yosua pasal 5 ayat 2 dan 9. Anda bisa baca dalam Yosua pasal 5. Generasi baru dipersiapkan, dibesarkan di padang gurun. Kemudian apa? Disunat di sana. Dan jangan lupa saudara, perjamuan Paskah pertama di Gilgal. Di daerah Yeriko. Tahukah saudara, mana berhenti setelah Paskah? Wow. Berarti Paskah membuka banyak hal dalam hidup kita. Arti kata Gilgal bagi orang Israel, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Pengalaman perbudakan, penghinaan, tekanan hidup, ekonomi pas-pasan, kerja paksa, rodi dan sebagainya berhenti di Gilgal.
Israel tidak ada lagi di dalam perjalanan di padang gurun. Itu titiknya di Gilgal. Stop di situ. Makanya mereka disunat untuk masuk ke tanah perjanjian. Untuk masuk ke tanah perjanjian, Anda harus mempersiapkan diri. Tahukah saudara, Tuhan telah menyingkirkan aib masa lalu. Perasaan malu. Israel diampuni. Celah Mesir dihapuskan. Mazmur 119 ayat 22 dikatakan, gulingkan dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Gilgal menjadi peringatan akan penyelamatan Allah dari belenggu Mesir pada masa lampau dan menjadi tanda kemenangan yang dicapai pada saat itu. Di bawah perlindungan Allah sendiri, di dalam kepemimpinan Yosua, bahwa Gilgal itu tanda penghapusan celah penjajahan. Paulus pernah mengingatkan kita bahwa seseorang dapat memulai kehidupan baru seperti orang Israel. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara, nama dari Yosua itu artinya juru selamat. Tuhan keselamatanku. Nama berbicara tentang sifat dan pekerjaan. Jadi sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Yosua menyunatkan seluruh anak-anak Israel yang lahir di padang gurun dan dibesarkan di padang gurun, yang belum, yang namanya menikmati sunat. Untuk apa? Persiapan masuk. Saya ingin tekankan hal ini. Anda dan saya tidak akan pernah mencicipi sorga kalau Anda tidak memiliki persiapan hati dan hidupmu. Gereja, aibmu sudah dibuang. Aibmu sudah dihapuskan. Rasa malumu sudah dihapuskan. Masa lalumu sudah dihapuskan. Kegelapanmu sudah dihapuskan. Memulailah hidup dengan wawasan yang baru. Semua kita yang mendengarkan program ini, mari kita belajar untuk hidup dengan wawasan yang baru. Roma 4 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Tahukah saudara? Kita bukan cuma ditutupi, dihapus bos. Terjemahan lain dikatakan begini, dihapus. Kalau ditutupi, sewaktu-waktu kamu buka masih ada. Tapi ini dihapus, hilang bersih. Tahukah saudara, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang memiliki celah. Dan celah itu menyakiti hidup mereka. Menyakiti masa depan mereka. Menyakiti rumah tangga mereka. Menyakiti pelayanan mereka. Menyakiti hari-hari kehidupan mereka. Celah Yakub. Tahukah saudara, Kejadian pasal 27 ayat 35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Nah, Yakub ini benar-benar tukang tipu. Dia tipu kakaknya 2 kali. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Yakub memiliki celah yang harus Allah singkirkan. Apa celah dia? Stigma tukang tipu. Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub,
dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Tuhan rubah penipu menjadi pemenang. Tahukah saudara, seberapa jahatnya kehidupan ini mendatangimu, seberapa berdosanya dirimu, seberapa salahnya dirimu, Yesus menghapus semuanya. Anda merasa seperti Yakub hari-hari ini, membuat pilihan yang buruk. Sepertinya masa depan buram di depan pandangan mataku. Saya nggak bisa pegang sesuatu ke depan ini lagi, Pak Pendeta. Semuanya seakan-akan gelap semuanya. Tahukah saudara, Yakub Tuhan rubah menjadi Israel. Anda hidup dengan rasa malu, tetapi Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, dari penipu menjadi pangeran. Yakub putra yang ditebus, diampuni, disukai dan disayangi. Namanya dirubah Israel. Yakub bisa saja memberitahu malaikat itu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 35 bagaimana Yakub bergumul dengan seorang laki-laki malaikat Tuhan di situ. Dan dikatakan begini, Yakub bisa saja memberitahu kepada malaikat itu, saya tidak melihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan saya seorang pangeran. Saya nggak bisa lihat itu. Hidup saya penuh dengan masa lalu. Saya tukang tipu. Saya tipu kakak saya tipu juga papa saya. Saudara bisa bayangin coba itu. Saya telah membuat pilihan-pilihan yang begitu buruk. Yakub tidak berkata apa-apa selain menerima ketika malaikat itu berkata bahwa, oh, tidak penting kamu tahu nama saya. Kamu nama Yakub. Sejak hari ini namamu diganti Israel. Saudara dengar baik. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia nggak butuh pengakuan manusia lain. Kalau Tuhan sudah menyukai dirimu, dia tidak butuh nasihat manusia. Kalau Tuhan sudah cinta sama kamu, dia tahu siapa yang harus dia percayakan. Tahu kok saudara? Pesan apa yang kamu dengar di musim ini, di hari ini, di Good Friday ini? Ini Jumat mujizat Bapak Ibu. Anda dan saya bernafas dalam kehidupan hari ini karena ada satu pribadi yang mati di hari ini. Dia berani menuju ke salib cuma untuk siapa? Saudara dan saya. Dia ada di kayu salib untuk kepentingan Bapak Ibu dan saya. Yakub mengatakan kepada malaikat itu, aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu memberkati aku. Yakub mungkin tidak pantas mendapatkan yang disebut dengan perubahan nama yang begitu spektakuler ini. Karena masa lalunya gelap. Bagaimana orang bisa percaya saya? Sekalipun sorga membuat perubahan terhadap nama saya. Saya sudah terburu-buru, artinya ini, saya sudah dicap punya stigma. Saya sudah punya stigma yang bakalan tidak disukai oleh banyak orang. Tapi pada saat yang Tuhan mau dia lakukan, berkati aku dan saya tidak akan lepaskan kamu. Kamu harus berkati aku. Itu Yakub. Yakub punya celah. Yakub punya sisi negatif. Yakub punya sisi yang tidak diuntungkan. Tapi itulah Tuhan. Kalau dia memilih seseorang, itu luar biasa. Nah, lihat di sini saudaraku. Celah Rahel. Siapa Rahel? Rahel itu istri yang dicintai oleh Yakub. Seperti tadi saya katakan, celah. Celah itu cacat,
kurang sempurna, hinaan, kekurangan, ketidakberdayaan Anda. Itu celah. Tapi tahukah saudara, bahwa di tengah-tengah celah kamu, Tuhan bisa intervensi dengan cara yang tidak biasa. Coba saudara lihat lagi. Kejadian 30 ayat 24. Ini saya bahas beberapa tokoh di Alkitab yang memiliki celah, memiliki masa lalu, aib, rasa malu. Gitu. Kejadian 30 ayat 24. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ketika Rahel mengucap syukur bahwa mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Tahukah saudara bahwa Rahel itu mandul. Mandul itu memalukan. Itu aib. Hampir dipastikan dia dicela, hidup dalam ketidaknyamanan. Karena Alkitab berkata kepada kita dalam Kejadian pasal 30, Anda bisa baca itu, bagaimana Lea beranak terus. Itu bisa menimbulkan kecemburuan dari Rahel, sakit hati, ketidaknyamanan, dibully. Anda bisa bayangkan kalau wanita menikah tapi tidak punya baby, itu masalah bagi dia. Nah, dalam budaya Yahudi, tidak memiliki anak itu berarti ada di bawah kutuk. Sulit untuk menahan si Rahel untuk opini-opini seperti ini. Rahel sulit untuk terima situasi ini, apalagi tinggal bersamaan dengan Lea. Dan dikatakan begini, gundi-gundi Lea juga beranak untuk Yakub. Makanya Yakub punya anak 12, Bapak Ibu. Nah, tahukah saudara bahwa ini nggak gampang untuk Rahel hidup satu tenda dengan saudaranya Lea dan juga gundi-gundi yang lain. Anda bisa bayangkan dia menjadi topik pembicaraan setiap hari. Lu lihat tuh, lihat saudara perempuan saya itu. Katanya dicintai tapi nggak bisa punya anak. Wah, cantik-cantik tapi tidak produktif. Anda bisa bayangin coba. Itu sakit hati itu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika dia memiliki Yusuf, dia punya bahasa beda banget. Ini yang dikatakan, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki bagiku. Saudara tahu arti nama Yusuf? Tuhan menambahkan. Wow, Tuhan menambahkan apa? Sumber-sumber yang tidak terduga, sumber-sumber yang tidak biasa. Walau kita tahu bersama bahwa setelah itu Yusuf melewati sebuah proses yang cukup mengerikan begitu, dijual, lempar ke sumur, kemudian menjadi difitnah, masuk penjara, lalu kemudian naik menjadi orang nomor 2 Mesir. Tapi tahukah saudara bahwa nama dia itu menunjukkan tentang makna nubuatan dia. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 24 dari Kejadian 30, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, saudara tahu setelah itu datang siapa? Benjamin. Benjamin lahir. Dari mana? Jadi Rahel memiliki 2 putra, Yusuf dan Benjamin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang dalam kemandulan, kalau dia punya hati Tuhan, oh man, dia tahu apa yang harus dia ucap. Makanya berhati-hati dengan semua perkataan kita. Gini, mulutmu harimaumu, mulutmu berkatmu. Bagaimana Anda menggunakan mulut, mulut ini menentukan berkat. Nah, dikatakan bahwa mudah-mudahan Tuhan menambahkan. Benjamin datang dalam perjalanan hidupnya. Dan kemudian kita tahu bahwa Yusuf bakalan
wow, bakalan dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi bangsa-bangsa. Dari mana bentuknya? Menambahkan ini. Makanya arti nama Yusuf, Allah menambahkan. Wow, ini luar biasa saudaraku. Lalu dikatakan begini Bapak Ibu, di ayat yang ke-22 dan 23 dari Kejadian pasal 30. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan paling baik. Oh, Bapak Ibu, mari saya mau beritahu buat saudara. Sering-seringlah sapa Tuhan, ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Dalam nama Yesus, beberapa dari Anda yang menyaksikan program ini dan engkau sedang menanti-nantikan bayi dari pernikahanmu, aku perkatakan hari ini ada benih laki-laki, ada benih perempuan di dalam rahimmu. Bertumbuhlah di sana, hai anak-anak yang luar biasa. Mereka akan lahir menjadi perkasa di bumi, memerintah dengan cara-cara yang tidak biasa. Diberkatilah keluargamu, masa depan anak-anakmu. Benih, Tuhan berkati, men. Dikatakan begini, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Aduh, Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan baik banget. Dalam nama Yesus, mengandunglah ibu-ibu yang sedang menunggu-nunggu dalam pernikahanmu. Beberapa dari Anda yang mungkin sudah menikah 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 10 tahun. Tuhan, saya pengen punya baby. Tuhan, saya pengen punya baby. Tuhan, tolong Tuhan. Dalam nama Yesus, rahimmu terbuka dan dikatakan ingatlah Allah akan Rahel. Dan kiranya kalimat yang sama saya menggunakannya untuk Bapak Ibu yang sedang menunggu bayi. Lalu ingatlah Allah akan Bapak Ibu. Allah mendengar permohonan Bapak Ibu serta membuka kandungan Bapak Ibu. Maka mengandunglah Bapak Ibu dan melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan. Berkatalah Bapak Ibu, Allah telah menghapus aibku. Allah telah menghapus rasa maluku. Allah telah menghapus kemandulanku. Aku semakin bertambah-tambah di dalam Kristus yang memperkaya hidupku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi ide cemerlang Anda? Apa yang menjadi cita-cita untuk anak-anakmu? Tuhan sedang menambahkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidupmu, dalam pekerjaan serta pendidikan anak-anak kita. Teruslah berkarya untuk sesuatu yang besar di depan sana. Celah Israel dan Daud. Israel punya celah, Daud juga punya celah. Apa itu? Orang Filistin Goliat itu melontarkan penghinaan ke Israel dan melawan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 26 kita tahu bersama Daud marah. Dan jadi Daud bertanya apa yang akan dilakukan untuk orang yang membunuh orang Filistin ini dan mengambilnya celah dari Israel. Daud tanya, men. Itu yang berulang-ulang saya sering ngomong, saudaraku. Kalau kamu berjalan dengan visi dan agenda Tuhan, celah sudah bukan lagi masalah, tapi engkau hadir untuk mengatasi masalah bangsa. Doa dan harapan saya dari tempat ini, dalam nama Yesus kepada semua anak-anak muda, kamu yang lagi studi, lagi memiliki pendidikan bagus, pertahankan itu. Nilai-nilaimu yang lagi bagus, pertahankan itu. Jadilah kamu pemimpin di kemudian hari. Masuklah ke dunia politik. Masuklah ke dalam apa? Dunia pemerintahan. Duduki tempat-tempat penting. Bersuaralah lewat karya-karyamu di sana. Tuhan sedang menunggu orang-orang seperti Yusuf yang mempengaruhi kota bahkan bangsa dan negara. Tuhan sedang menunggu orang-orang seperti Daniel untuk mempengaruhi struktur pemerintahan yang ada.
Tuhan bakalan pakai engkau untuk kepentingan-kepentingan yang besar ke depan. Tahukah saudara, Ayub juga punya celah. Saudaraku yang dimanapun saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab banyak yang punya celah. Apa itu? Ketidaksempurnaan, hinaan, masa lalu, dunia gelap, pikiran negatif. Semua orang memiliki. Saya punya sisi-sisi gelap juga. Saya punya rasa malu di masa lalu, ada. Semua kita memiliki itu. Tapi pertanyaannya, aku telah mengingatnya. Allah telah mengingatnya dan membuka rahim kepada Rahel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mulailah belajar bagaimana mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Nah, celah Ruben. Saudara, siapa Ruben? Ruben ini adalah putra pertama dari Yakub, putra sulung. Kejadian 49 ayat 7, Ruben dikutuk oleh ayahnya. Yakub mengutuk putra pertamanya. Tapi ini yang saya bilang, itu celah. Itu hinaan. Ruben berjalan di bawah bayang-bayang kutuk ayahnya. Ruben berjalan di bawah langit yang tertutup. Mari saya mau beritahu kepada semua kita di tempat ini, hati-hati dengan perkataan kita. Dan saya mengerti, tahu benar bahwa Yakub melepaskan kutuk karena Ruben, putra pertama ini, meniduri istri Yakub. Makanya dia mengutuk, saudaraku. Bahkan bukan cuma meniduri, bahkan kemarahan Ruben itu sulit dikendalikan. Tahukah saudara, hari ini ada begitu banyak orang sedang hidup di dalam kemarahan yang bodoh-bodoh begitu. Kita marah sama pemerintah, kita marah sama situasi. Tahukah saudara, semakin sering Anda berdoa, semakin Anda yang diubahkan, bukan situasi. Situasi tidak akan berubah ketika kamu berdoa, tapi yang berubah adalah dirimu. Karena tugas dari kita waktu kita berdoa adalah kita diubahkan dulu. Pola pikir, cara pandang, cara merasa, cara meraba, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, itu berubah dulu di dalam kita. Waktu kita berubah, pikiran kita akan berubah dalam mendeteksi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi. Beda. Orang dewasa, cara pandangnya berbeda dari orang yang disebut anak-anak. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Yang ajaibnya Ruben dikutuk sama ayahnya. Itu kalimat jelas loh. Terkutuklah Ruben, mama yuk. Terkutuklah anak-anak ini. Nggak boleh. Tapi ini yang saya bilang. Tuhan kirim Musa, men. Tuhan kirim Musa. Untuk apa? Memperbaiki. Istilahnya gini. Nah, lihat. Di dalam Ulangan pasal 33. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa biarlah Ruben, biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Ayo. Yakub kutuk putranya. Begitu Musa memberkati suku-suku, Ruben dinubuatkan dan diberkati Musa, biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Hai, mari saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang sedang berjalan dengan pikiran-pikiran orang. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang sedang masuk, diam, bahkan menghidupi perkataan-perkataan negatif orang. Ya, saya tidak tahu berapa banyak yang mengalami seperti itu. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kejadianmu seperti Ruben, dengar baik, kiranya saya mengambil fungsi hari ini. Saya berfungsi seperti Musa dan saya berkata dalam nama Yesus, biarlah engkau hidup, biarlah engkau tidak mati dan keturunanmu berkembang, engkau diberkati, pekerjaanmu diberkati, urapan Tuhan turun atas hidupmu, anak-anakmu menjadi berlian, istrimu bercahaya,
suamimu bercahaya, semua yang terbaik datang dalam hidupmu. Coba saudara belajar tentang Ruben ini. Coba saudara lihat lagi Yabes. Orang-orang yang tertolak, punya celah dalam hidup. Tapi bagaimana Tuhan rubah dia, sehingga doa-doanya dipelajari oleh semua hamba Tuhan di seluruh dunia. Coba Anda lihat Hana. Mandul. Mandul Bapak Ibu. Hana hidup dengan apa? Ejekan. Hana hidup dengan ejekan. Hana hidup dengan tertawanya orang lain. Ngejek. Coba lihat. Nggak apa-apa. Hari ini kalau orang ngejek kamu, bully kamu, nggak apa-apa. Nikmati. Berkali-kali berulang-ulang saya selalu bilang ini. Kalau kamu sakit, berbicara, bernubuatlah, bernyanyilah dalam rasa sakit. Kalau orang melempar kamu dengan perkataan-perkataan sampah, balikin dia, kirim dia roti dan keju dan susu dan buah-buahan. Kalau teman-temanmu berkata, jangan lempar dia lagi dengan sampah. Sorry, saya tidak punya sampah dalam hidup saya. Dengan baik, selalu berpikir untuk memberi yang terbaik. Dengar. Hana datang dan berdoa Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Samuel datang. Samuel datang dalam hidupnya. Oh Bapak Ibu, Tuhan baik banget. Tuhan baik, Tuhan hebat. Nah, oke, lihat. Hana mandul. Akhirnya dia memutuskan untuk kemana? Ini saya sedang berbicara tentang celah ini. Hana mandul, dia datang kepada bait Allah dan dia berdoa di sana. Oke. Nah, anehnya lagi, Imam Eli yang ada di bait Allah itu melihat Hana, mulutnya berkomat kamit, pumpak. Dengar baik. Waktu kamu berdoa, tidak semua orang tahu bahwa kamu sedang bersafaat. Waktu kamu berdoa, tidak semua orang tahu bahwa kamu sedang bergumul. Tapi Imam Eli melihat Hana. Lalu Imam Eli berkata, kamu mabuk kah? Kau minum apa ini Nona? Hah? Kamu minum apa ibu? Sampai kamu mabuk ini. Kenapa kamu komat kamit sendiri-sendiri? Kamu lihat, waktu kamu lagi berdoa, orang bisa menilai kamu salah. Tapi tahukah kamu? Berlayarlah di atas semua cemoohan manusia. Berlayarlah di atas semua perkataan-perkataan negatif orang. Berlayar. Raja Wali tidak pernah menolak badai. Tapi Raja Wali menggunakan badai untuk dia terbang. Dia beristirahat. Dia kembangkan sayapnya. Gunakan setiap perkataan negatif sebagai landasan untuk kamu terbang, sebagai bagian untuk kamu terbang. Tahukah saudara, potensi terbaik kita datang ketika tekanan itu hadir. Bersyukur saudaraku, Hana disalah mengerti oleh Imam Eli. Tapi oke lah, no problem. Apakah membuat Hana mundur dan tidak berdoa lagi ke bait Allah? No. Hana datang lagi tuh. Hana datang. Hari ini kalau kamu dicurigai, kamu disalah mengerti, itu biasa Bapak Ibu. Itu biasa. Manusia itu paling cepat melihat noda di pakaianmu. Kalau saya menggunakan kemeja ini Bapak Ibu, kalau ada satu titik di sekitar sini, saya jamin Anda fokus di situ. Kenapa? Karena itu noda. Ini membuktikan bahwa manusia kita paling cepat melihat noda daripada melihat keseluruhan. Fokus kita di titik, fokus kita di masalah itu. No. Sama ketika 12 orang dikirim untuk mengintai Yeriko. 2 kembali dengan pesan positif.
10 meremehkan bangsanya sendiri. Ini ngeri, saudaraku. Jangan bergaul dengan orang-orang yang meremehkan dirinya sendiri. Sebab nanti kemungkinan besar Anda juga meremehkan dirimu sendiri. No. Beritahu, berbicaralah di depan cerminmu. Aku orang hebat, aku diberkati. Aku diurapi. Doa-doaku berkuasa. Tuhan pakai hidupku. Nah, ngomong tuh begitu. Jangan datang di depan cermin lalu, aduh, kenapa muka gue begini? Kenapa nggak sama seperti Ari Wibowo kah? Sopo kok? Kenapa kamu tidak bisa bersyukur? Coba susul lihat ini. Tuhan punya hal-hal yang tidak biasa bagi Anda. Nah, kembali ke sini saudaraku. Lihat, Elizabeth juga mengalami hal yang sama. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dengar baik, semua orang punya aib. Semua orang punya aib. Semua orang punya rasa malu. Saya mau ngulang ini terus. Nah, mempunyai rasa malu. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan sudah berbicara, Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Lukas pasal 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagi Elizabeth. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Sama peristiwa di Gilgal. Aku telah menghapus yang namanya apa? Celah Mesir dari kamu. Tidak penting berapa banyak dosa yang kamu sudah buat. 2 karung kah, 3 karung, 4, 5, 6 kontainer, tidak penting. Yang penting bagi Tuhan di sini adalah bagaimana respon hatimu untuk memperbaiki dan bertobat, itu saja. Kitab Wahyu mengatakan, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur, relakan diri dan bertobatlah. Itu saja saudaraku. Kalau Anda dan saya punya sikap hati seperti itu, kita akan tuai hal-hal yang tidak biasa dalam hidup ini. Kembali ke sini. Poin yang ketiga. Allah, Tuhan selalu menyediakan, tapi tidak selalu dengan cara yang sama. Catat kalimat itu. Tuhan selalu menyediakan, tapi tidak selalu dengan cara yang sama. Ini membuktikan Allah kita kreatif. Di ayat yang ke-10 dari Yosua pasal 5, diberitahukan kepada kita, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Dan pada waktu petang di dataran Yerikho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Negeri apa? Kanaan. Yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Dengar baik saudaraku. Yang tadinya disupport, disuplai, dikirim dari langit, sekarang bumi bertumbuh dan menghasilkan. Dengar baik, saya kasih tahu. Dalam nama Yesus, pekerjaan apa saja yang kamu kerjakan menghasilkan berkat di situ. Dalam nama Yesus, pendidikan apa saja yang kamu sedang tekuni, berhasillah kamu di situ. Dalam nama Yesus, dalam kesederhanaan, dalam posisi di kantor, posisi dalam pekerjaan, kamu karyawan biasa, berhasillah kamu di situ. Diberkatilah kamu, keluar masukmu dipagari, kediaman orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Tuhan memberkati apa saja yang dilakukan, dikerjakan oleh kedua tanganmu.
Ini adalah Tuhan yang mendewasakan Israel. Dengar saya kasih tahu. Berpindah dari suplai langit, berpindah sekarang kepada tanah yang mengeluarkan hasil bumi. Lihat, ini adalah Tuhan yang mendewasakan Israel. Artinya yang tadinya mengharapkan dari langit, sekarang Israel harus mengerjakan tanah. Dalam nama Yesus, pekerjaan apa saja yang kamu kerjakan, kamu akan bawa pulang berkat kelimpahan kepada keluarga dan anak cucumu. Orang benar tidak akan berjalan minta-minta roti, tapi orang benar akan berjalan di dalam hati dan kehendak Allah. Mereka bawa gandum ke rumahnya dan mereka tidak ada yang kekurangan. Besok pagi kamu bangun ada buah di meja makanmu. Besok lagi kamu buka lemari makan, kamu buka lagi ada berti gandum di sana. Waktu kamu buka lemari es, kamu buka ada jus, ada susu di sana. Diberkatilah gandum tempat adonanmu. Apa saja yang kamu lakukan dan kerjakan oleh kedua tanganmu ini, diberkati oleh Tuhan. Mereka sekarang harus bekerja. Untuk apa? Garap itu tanah. Dengar baik, saya kasih tahu saudara. Apa gunanya saya Pendeta Fendi Simatau berdoa mendatangkan berkat dalam rumah tanggamu, tapi kalau kamu pemalas, berkat tidak datang. Alkitab berkata, pemalas jangan dikasih makan. Nah, jadi kalau pendeta sudah berdoa, you harus bekerja. Itu yang dibilang ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, banyak orang Kristen suka berdoa, tapi malas bekerja. Lalu berharap ada suplai dari langit. Ya enggak lagi lah, ya ile. Orang Israel 40 tahun makan dari langit, ya toh? Nah, ini waktunya untuk mereka berpindah dari langit kepada tanah dengan apa? Usaha dan kerja tangan. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan orang benar diberkati dan direstui Tuhan. Mereka sekarang itu harus bekerja. Israel harus bekerja. Tuhan masih bersama mereka. Tapi sudah waktunya bagi mereka untuk bertumbuh. Bukan mengharapkan dari atas saja. Kebutuhan adalah ibu dari penemuan, begitu Bapak Ibu. Inovasi lahir dari ketidakpuasan atau perubahan. Itu benar Bapak Ibu. Nah, mari saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Anak-anak saya sudah bekerja. Saya punya perempuan baru belajar bekerja di grocery, kayak toko-toko sembako gitu di sini. Dan saya bersyukur di sisi lain adalah mereka tidak meminta lagi yang namanya uang jajan dari kita. Karena mereka sudah punya sendiri. Nah, hasil tangan mereka, itu yang mereka nikmati. Selama ini, mereka terima dari papa dan mama. Tapi giliran mereka sudah dewasa, mereka punya sendiri. Mereka tidak bikin susah papa dan mama. Itu yang membuat saya begitu sangat-sangat bersukacita dengan cara kerja Tuhan kepada bangsa Israel. Oke Israel, aku berkati kamu ya selama 40 tahun ya, oke? Oke. Tuhan kirim mana setiap pagi. Oke, nanti sore kamu dapat daging, oke? Daging burung puyuh terbang ke perkemahan Israel. Ditangkaplah burung-burung itu. Nah, Anda bisa bayangin coba, itu burung udah diolah dari berbagai jenis masakan, semua sudah diolah. Mau itu burung puyuh rica-rica, burung puyuh asam pedas, burung puyuh panggang, burung puyuh bumbu mentega, apa sajalah. Israel sudah godok 40 tahun makan yang sama. Saudara bisa bayangin, itu hebat itu, 40 tahun men. Wah, ngeri-ngeri sedap juga ya. Nah, tapi itulah cara Tuhan saudaraku ya. Untuk mensuplai kebutuhan manusia, Israel khususnya. Nah, dia menunjukkan sesuatu yang baru. Manusia harus bekerja. Yang lama harus dihancurkan. Seringkali kita suka simpan yang lama. Kita suka simpan. Gitu. Oke.
Saya mau tanya buat saudara dulu. Berapa banyak dari kita yang suka menggunakan, sebut saja gini, saudara suka, bagi ibu-ibu yang suka daster gitu ya. Saudara suka daster yang lama gitu loh. Ada yang daster itu sudah robek, tapi kamu suka sekali tuh pakai itu daster. Kenapa? Karena dia sudah mantap di body kamu, di tubuhnya kamu. Kamu suka banget itu daster. Lalu apa lagi saudaraku? Kamu mau buang, itu kamu sayang banget. Sayang banget. Ini bukti bahwa sesuatu yang lama itu susah dibuang. Daster aja yang sudah sobek kita masih pakai itu loh. Ini menandakan bahwa yang lama saja manusia susah buang. Makanya kebanyakan kita ini sulit juga terima yang baru. Kenapa? Karena kita masih cinta yang lama. Berapa banyak perselingkuhan terjadi disebabkan karena ini. Apa tuh reuni? Hah? Halo? Cinta lama bersemi. Kenapa? Karena lama. Nah, makanya saya mau kasih tahu saudara bahwa mari kita belajar gitu. Gitu. Oh, istri saya dulu, waduh istri saya paling suka daster. Satu waktu itu daster itu sudah sobek, men. Aduh, itu kalau dia lewat di depan saya bilang, sayang itu daster sudah sobek, kenapa kamu masih simpan? Tapi menurut dia itu daster paling nyaman di seluruh dunia katanya. Saya bilang, iya sayang nyaman, tapi tidak nyaman di mata saya. Anda bisa bayangin coba kalau kamu pakai ini, ada orang tamu datang lalu tinggal, Pak Pendeta ini miskin kah sampai saudara bisa beli daster buat istri kah? Ya satu kali saudara, karena mata saya gatal, gigi saya gatal. Itu dia sekali lewat, dia pernah sekali lewat di depan saya. Itu yang bagian lubang di dasternya itu saya pegang dan saya tarik semua. Langsung dasternya dibuang. Makanya kadang-kadang ini kita ini, manusia ini, hidup lama itu susah dibuang. Kenapa? Karena kita masih suka nostalgia. Nostalgia dengan pacar lama. Nostalgia dengan suami lama. Padahal suami yang Tuhan kasih itu ada di depan mata. Tapi suka sekali nostalgia. Ini manusia nih bagaimana sih? Adakah yang seperti itu di sini? Berhenti. Dalam nama Yesus, stop. Nah, oke. Makanannya akan berbeda. Tapi Tuhan ada di situ. Makanan tetap beda. Coba lihat. Itu Israel dapat makanan dari sorga toh 40 tahun toh. Sekarang begitu Paskah selesai, mereka makan hasil dari apa? Dari ini tanah Kanaan. Dari tanah Kanaan. Oh ya, oke Mansano, terima kasih. Waduh luar biasa. Pak, minum dulu Pak. Oke. Nah, coba sulit itu. Kita, aduh Bapak Ibu mari kita bertobat lah ya. Buang tuh yang lama-lama tuh ya. Tuhan mau kasih yang baru ini. Anda bisa bayangkan Israel membutuhkan penyesuaian yang cukup berat. Kenapa? 40 tahun mereka menikmati apa? Israel menikmati mana dan burung puyuh 40 tahun. Begitu mereka masuk tanah Kanaan, mereka sekarang menikmati madu, susu, gandum, buah yang hasil dari tanah Kanaan. Rasa berbeda, selera sudah berbeda. Nah, Anda bayangkan coba. Anda punya bayi bukan? Kalau udah terbiasa dengan susu tertentu, sebut saja susu A. Tiba-tiba Anda berubah dia menjadi susu B. Susah untuk dia bisa terima itu. Kenapa? Butuh penyesuaian. Nah, Israel butuh penyesuaian. Nah, mari saya kasih tahu. Waktu terjadi penyesuaian itu, Anda harus dewasa secara spiritual. Waktu perubahan itu terjadi, Anda harus butuh kedewasaan.
untuk menerima perubahan. Dengar, hanya orang yang berjalan dengan agenda Tuhan, mereka gampang mengikuti pergerakan Tuhan. Tahukah saudara Gilgal? Gilgal itu diambil dari kata galal. Kata dasar galal itu. Sama. Aku telah hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal di ayat 9 Yosua pasal 5. Aku telah kuhapuskan itu diambil dari kata Ibrani yaitu galoti. Nah, dari kata galoti ini kita dapat kata galal. Nah, kata galal ini muncullah kata Gilgal itu. Dari kata galal ini muncul kata Gilgal. Jadi Gilgal diambil dari kata galal. Nah, itu celah Gilgal. Nah, tahukah saudara? Kata yang sama dari Galilea dan Golgota itu diambil dari kata galal. Wow. Telah kuhapuskan. Itu galal, galoti itu. Gilgal, Galilea, dan Golgota. Tahukah saudara? Perjanjian lama, Yosua, Tuhan yang menyelamatkan, memimpin umat Allah sampai ke Gilgal menjadi tanda kemerdekaan orang-orang Israel yang ditebus dari tanah Mesir. Ya. Yosua. Perjanjian baru itu Yesus. Musa adalah tokoh yang membawa Taurat. Taurat diturunkan lewat Musa. Perjanjian Sinai. Yosua itu adalah gambaran dari Yesus yang masuk ke tanah Kanaan. Yesus Kristus, dia bawa kita dan darahnya menghapus celah dosa. Celah. Telah kuhapuskan. Itu galal, itu galoti, Gilgal. Lalu dari kata galal kita ketemu lagi kata yang namanya Galilea. Galilea artinya apa? Lingkaran, cincin juga. Sesuatu yang bulat, bergulung begitu. Dia berjalan terus. Gilgal, Allah menyingkirkan penghinaan, kesalahan, kegagalan masa lalu, dan bencana. Membawa Israel masuk kepada hidup yang baru. Karena masuk ke tanah perjanjian, Anda harus memiliki sikap hati yang baru. Itu sebabnya Yosua menyunatkan mereka yang lahir di padang gurun. Di Galilea, Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Dia berserah diri, galal pada kehendak Bapa. Getsemani. Telah kuhapuskan celah Mesir. Jadi kata telah kuhapuskan itu, celah Mesir itu
Itu diambil dari kata Ibrani galoti. Kata galoti dari kata galal. Dari kata galal kita ketemu kata Gilgal. Dari kata galal kita ketemu Galilea. Dan dari kata galal kita ketemu Golgota. Golgota, batu itu digulingkan dari kubur. Bapa mengungkapkan bahwa kematian telah dikalahkan dalam kematian putranya. Tahukah saudara, hari ini kita hidup karena agenda Tuhan. Tuhan menghapus celah. Tuhan menghapus masa lalumu. Tuhan menghapus semua dunia hitam kamu. Tuhan hapus semua yang namanya dosa. Tuhan hapus semua sakit penyakitmu. Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan menghapus celah dengan apa? Kunjungan Tuhan kepadamu. Makanya Tuhan berfirman kepada Yosua, buatlah pisau batu. Untuk apa? Sunat orang-orang Israel. Darah ini harus tertumpah sebelum mereka masuk ke mana? Tanah perjanjian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah mencicipi yang namanya kemuliaan Allah tanpa darah. Darah harus tercurah supaya kita mendapat apa yang disebut perkenanan dan keberanian untuk masuk dalam tahta hadirat Allah. Tuhan menghapus celah dengan apa? Kunjungan ilahi. Sarah, Hana, Rahel menderita, mengalami celah, yaitu apa? Mandul itu. Tuhan mengunjungi mereka dalam waktu yang ditentukan dan membalikkan keadaan dan situasi mereka menjadi yang terbaik. Dan dunia menonton betapa hebatnya orang-orang yang dipilihnya. Tidak penting Anda kerja di mana. Tidak penting Anda melayani apa. Tidak penting masa lalumu seperti apa. Tidak penting. Dan yang paling penting adalah kamu punya yang namanya apa? Sikap hati yang benar ketika kamu dihujani dengan kata-kata negatif. Terus memiliki sikap hati yang benar. Sarah memiliki Ishak. Rahel memiliki Yosef dan Benyamin. Elisabet memiliki Yohanes Pembaptis. Hana memiliki 3 putra dan 2 putri termasuk Samuel. Bukankah orang-orang hebat lahir dari mana? Mandul. Orang-orang hebat lahir dari kemandulan. Pak Pendeta, berarti saya harus mandul. No, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Apa yang menurut dunia tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan. Dengar baik. Ketika Tuhan melihat Hana, ketika Tuhan melihat Sarah, ketika Tuhan melihat Elisabet dan melihat Rahel, teringatlah Tuhan akan permohonan-permohonan mereka. Dan Tuhan membuka kandungan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sedang mengalami hal-hal yang sulit untuk saudara bisa terima sebagai manusia. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Dia paham betul siapa yang harus dia tolong. Sebelum saya mengakhiri sharing firman Tuhan hari ini. Ini Jumat Agung Bapak Ibu. Sebelumnya mari saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk angkat roti di tangan saudara. Ya. Untuk roti di tangan saudara dan kita nikmati tubuh perjanjian Tuhan hari ini.
Dan saya ada angkat roti di tangan kanan saya. Dan sebelum saya menikmati roti ini, mungkin beberapa dari saudara yang mau mengikuti perjamuan kudus bersama saya, good, bagus. Tapi kalaupun ada yang belum, saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada. Sebab waktu saya mengangkat roti nanti, saya akan bernubuat dan melepaskan kesembuhan, kuasa Tuhan, perkataan-perkataan profetik untuk Bapak Ibu bisa imani dan terima. Beberapa dari Anda yang mungkin sakit hari ini, taruhlah tangan kananmu di dadamu. Dan saya berdoa untuk saudara dari sini. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk salib yang telah membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Karena kami memiliki keberanian untuk masuk dan menikmati hadirat Allah. Tuhan, aku angkat Tuhan kepada mereka yang sedang duduk di kursi roda. Sembuhkan dalam nama Yesus. Mata kakinya diperkuat. Dan aku perkatakan Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam seluruh pekerjaan-pekerjaanmu. Beberapa proyek yang sedang kamu tekuni hari-hari ini, Tuhan bukakan dan Tuhan nyatakan kuasanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati dan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kuasa tubuhmu ini. Percayakah Bapak Ibu yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ambil dan makanlah dengan iman. Oleh luka bilur dari tubuh Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Aku perkatakan kepada jantung normal, ginjal, paru-paru, usus, semua normal dalam nama Yesus. Aku perkatakan ada mujizat dalam keluarga, ada mujizat dalam usaha, ada mujizat dalam kesehatan kami. Kami sambut kuasa tubuhmu dalam nama Yesus. Makanlah dengan iman. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Dan kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjangkau. Doamu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini Tuhan, aku angkat kepada semua ibu-ibu yang sakit. Beberapa dari wanita yang memiliki mio dalam kandungan. Aku perkatakan hari ini, sembuh dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Aku perkatakan Tuhan, ada mujizat bagi bapak-bapak yang mengalami layoff, putus hubungan kerja karena pandemik ini. Beberapa dari ibu-ibu yang mengalami masalah ekonomi dalam keluarga, mujizat Tuhan terjadi hari ini. Kami angkat Tuhan, cawan perjanjian baru yang adalah darah-Mu. Waktu kami minum Tuhan, darah-Mu masuk ke tubuh kami. Menghardik setiap virus, bakteri, sakit, penyakit dalam bentuk apa saja. Dan kami perkatakan Tuhan, kepada beberapa ibu yang sedang mengalami perubahan-perubahan hormon. Waktu kami angkat kuasa darah-Mu, kami terima kesembuhan Tuhan hari ini. Aku perkatakan mujizat datang dalam keluarga dan rumah tangga kami. Aku perkatakan dalam nama Yesus, kepada semua para istri yang sedang menunggu suaminya dalam pekerjaan, Tuhan urapi mereka dengan urapan yang baru. Hikmat, kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa turun dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Percayakah saudara bahwa yang ada di tangan kananmu adalah darah Kristus? Minumlah dengan iman. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, kekuatan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah turun ke dalam setiap kami. Tuhan tolong kami Roh Kudus, bahwa Gilgal
adalah kemerdekaanku. Gilgal adalah berkatku. Di Golgota kami terima pengampunan Yesus. Di Golgota kami terima keselamatan itu. Dan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami. Sehingga kami dapat berkata bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Dan hari ini Tuhan, oleh kuat kuasa Tuhan, kami mendapat kekuatan baru. Berkati makan minum kami. Berkati kesehatan kami. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa memberkati semua keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia. Darah Yesus berkuasa memberkati setiap mereka. Berkati orang tua kami, berkati mama kami, berkati papa kami, om, tante, saudara, bersaudara. Tuhan berkati. Beberapa keluarga yang terpisah jauh dengan saudara-saudara, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Jamah dan pulihkan Bapa. Roh Kudus, ada permintaan doa Tuhan dari Ibu Gilian Patikawa Leri. Tuhan tolong Roh Kudus. Kami perkatakan hari ini Bapa. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Oh Roh Kudus, kami katakan Opa Wim pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Jamah persendian, jamah bagian dadanya Tuhan. Jamah bagian pinggangnya kami katakan hari ini bisa duduk dan berdiri dan beraktivitas seperti Tuhan lakukan kepada Arnold, saudara dari Ibu Ella. Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bapak Wim pulih dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tante Meta yang sudah pulih dan sembuh. Kami bersyukur untuk ususnya yang sudah pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk semua anugerah kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan dan memberkati kami. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join bersama dengan kami di sini. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hari Minggu. Hari Minggu kami keluarga besar Rock Dover akan siaran langsung untuk ibadah online kami jam 10.30 waktu Dover. Berarti sekitar jam 10.30 malam itu waktu Makassar. Jadi kalau barat berarti itu jam 9.30. Ambon 11.30 begitu. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati setiap kita, jadilah kuat. Jangan menyerah Bapak Ibu. Tuhan itu keren bos. Tuhan keren. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua untuk join bersama dengan kami di dalam ibadah Rock Dover hari Minggu besok. Dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.